Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan kami, Science Club MTS Darul Ulum Pambon. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan salah satu alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar, maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Nah, jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan nggak bisa diukur menggunakan penggaris. Jadi, bisa dikatakan tingkat ketelitian jangka sorong lebih tinggi dari penggaris. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah nilai skala terkecil yang bisa diukur. Nilai skala terkecil untuk jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Berbeda sama penggaris, yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Hal itulah menjadi kelebihan jangka sorong. Berikutnya, kita akan mengenal bagian-bagian dari jangka sorong. Pertama, rahang luar. Terdiri dari dua rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Fungsinya untuk mengukur bagian luar, seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Kedua, rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah. Yang berikutnya, tungkai ukur kedalaman, memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Selanjutnya yaitu skala utama, berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama. Biasanya dinyatakan dalam satuan sentimeter atau inci. Umumnya, panjang skala utama 15-17 cm. Berikutnya, skala nonius berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Yang terakhir yaitu baut pengunci, berfungsi untuk menahan rahang pada tempatnya, agar objek bisa ditahan atau tidak terlepas, dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Cara menggunakan jangka sorong. Pertama, cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup, skala menunjukkan angka 0. Tujuannya supaya nggak ada kesalahan pengukuran. Kemudian, kendorkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. Tarik sampai benda yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara dua rahang. Benda yang kami ukur yaitu tabung reaksi. Selanjutnya, tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Lalu putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Kemudian terakhir, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, kita harus mengetahui arti tiap garis-garis. Skala yang ada pada badan jangka sorong itu disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi mirip penggaris biasa. Skala utama akan memberikan hasil pengukuran kasarnya. Agar lebih jelas, kita perbesar hasil pengukurannya. Kita paskan 0 pada skala nonius dengan garis terakhir pada skala utama. Garis terakhir ini akan menentukan pengukuran kasarnya. Jadi, hasilnya 1,3 cm atau 13 mm. Untuk menentukan nilai halusnya, ada pada skala nonius, berbeda dengan skala utama. Skala nonius memiliki nilai 0,05 mm setiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian, karena kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala nonius. Maka kita menemukan garis di 0,1 mm. Jika digabungkan, maka hasil pengukuran tabung reaksi adalah 13 mm ditambah 0,1 mm, yaitu 13,1 mm. Ketika ingin mengukur diameter lubang atau celah, maka masukkan rahang kecil ini ke dalam lubang yang ingin diukur. Pastikan lubang tegak lurus dengan jangka sorong.
Begitu pula untuk mengukur kedalaman, pastikan jangka sorong tegak lurus dengan benda yang ingin diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu, tinggal baca hasil pengukurannya. Caranya sama kayak tadi. Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.